13. Giovanni adalah seorang anak yang terbiasa hidup di perkotaan dan jarang melihat alam sekitar. Suatu ketika, ia memberanikan diri berpetualang di ladang milik neneknya di desa, dan ia menemukan tumbuhan yang menurutnya aneh. Berikut tampilan beberapa foto yang ia ambil. Oke, jadi ini namanya buah mengkudu kayaknya tapi ya. Dan di sini kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, tumbuhan di atas termasuk dalam kelas monokotil. Oke, kita harus tahu dulu bagaimana cara membedakan tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Kita recall lagi. Yang pertama, berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan monokotil, mono artinya satu ya, artinya dia keping bijinya itu satu. Dikotil, ada kata di, berarti dia tumbuhan dengan keping biji itu berjumlah 2. Nah, kedua, dari akarnya kita lihat kalau tumbuhan monokotil itu umumnya memiliki akar serabut, lalu kalau tumbuhan dikotil itu akarnya tunggang. Kemudian dari segi pembuluh vaskulernya di sini yang pertama untuk xilem dan floemnya, umumnya pada tumbuhan monokotil itu tersusun tersebar, sementara pada tumbuhan dikotil itu lebih teratur atau lebih membentuk pola yang khas pada dikotil. Lalu dari daunnya, tumbuhan monokotil umumnya memiliki struktur anatomi daun yang sejajar ataupun melengkung. Sejajar tuh contohnya kayak di pohon kelapa gitu ya. Dia kiri kanan kiri kanan kiri kanannya itu sama. Kemudian kalau melengkung contohnya di jagung atau padi. Lalu kalau dikotil itu dia tipe daunnya menjari dan juga menyirip. Kalau menyirip kayak di pohon mangga dan lain sebagainya kayak gini. Kalau menjari itu contohnya di pepaya. Nah gitu deh. Kurang lagi 2. Oke, itu dari daun. Kalau dari bunganya, tumbuhan monokotil umumnya memiliki kelopak bunga dengan kelipatan 3. Kalau tumbuhan dikotil itu kelopak bunganya umumnya kelipatan 4 ataupun 5. Dan dari segi batangnya, tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang, sementara tumbuhan dikotil itu bercabang. Jadi ini harus dihafal di luar kepala ya, harus sudah ingat gimana cara ngebedain tumbuhan yang monokotil maupun dikotil. Sekarang kalau kita lihat dari gambar, di sini struktur yang paling khas dan bisa langsung kita identifikasi dari bunganya ya. Karena di sini kelihatan jelas untuk kelopak bunganya. Kelihatan semua ini jumlahnya itu ada 5. Jadi kalau dia kelipatan 5 merupakan tergolong sebagai tumbuhan yang dikotil, bukan monokotil ya. Ingat kalau monokotil itu tadi kelipatan 3 bukan 5. Jadi di sini jawabannya salah. Harusnya dari dikotil bukan monokotil. Kita lanjut ke yang B. Bunga di atas memiliki posisi ovarium superior. Nah, sekarang berdasarkan posisi ovariumnya, tumbuhan itu bisa dibedakan jadi 3 secara umum ya, 3 atau 4. Nah, dari mana kita tahu di sini untuk ovarium atau sebelumnya kita lihat dulu deh, recall lagi terkait dengan struktur bunga. Nah, di sini ada yang namanya petal, anter, stigma, lalu ada ovarium, lalu ada reseptakel dan juga sepal. Nah, yang dimaksud ovarium adalah struktur yang bagian ini. Dan kemudian posisi ovarium itu ditentukan berdasarkan apa? Posisi ovarium yang superior atau di atas maupun inferior atau di bawah itu ditentukan berdasarkan posisinya terhadap reseptakel dan juga sepal. Di terhadap reseptakel dan juga sepalnya ya ditentuin apakah dia superior atau di atas reseptakel dan sepal ataupun inferior di bawah reseptakel dan sepal. Nah, di sini kita punya contoh. Kalau yang A ini kita lihat ovariumnya ada di atas dari si reseptakel dan juga si sepal. Berarti dia merupakan posisi ovarium yang superior atau kita sebut sebagai hipogynous juga. Superior atau hipogynous. Kemudian kalau yang B nih kita lihat B. Posisi ovariumnya dia ada di bawah si reseptakel dan juga sepal sehingga dia tergolong sebagai ovari inferior atau epigynous untuk bagian bunganya. Dan lagi satu ada contohnya yang khas itu ini setengah. Jadi ovarium itu tidak sepenuhnya berada di atas reseptakel dan sepal, melainkan hanya setengah bagian. Kita sebutnya half inferior.
Jadi itu secara garis besar ya 3 jenisnya. Superior itu harus full sepenuhnya di atas reseptakel dan sepal. Kemudian ada inferior di bawah, lalu ada setengah di atas atau half inferior. Oke, kita balik ke pernyataan. Sini dinyatakan bahwa posisi ovarium superior. Nah, di sini kan agak sulit ya kalau mau ngelihat bagian ovariumnya di mana. Di sini juga tidak terlalu kelihatan jelas. Jadi yang cara pertama, karena dia tidak terlalu terlihat, kalian bisa aja langsung asumsiin bahwa ovariumnya itu adanya di bawah dari si reseptakel. Berarti dia harusnya ovari inferior. Itu cara yang pertama ya. Karena di sini tidak terlalu kelihatan semuanya. Ya udah asumsiin aja kalau dia posisi ovariumnya itu inferior. Dan yang kedua, cara kedua, pertama kita identifikasi dulu mana struktur reseptakelnya. Kalau nggak bisa lihat ovariumnya, kita cari reseptakelnya. Gimana reseptakelnya? Reseptakelnya tuh yang ini. Nih. Itu reseptakelnya bintil-bintil nih, total nih. Itu reseptakel. Nah, kemudian kita lihat nih, kita dikasih gambar buah yang udah dibelah. Dan di situ kelihatan di dalam daging buahnya itu ada biji. Yang dimana kalau kita kaitkan sama fungsinya, ovarium itu nanti akan berisi ovum yang akan dibuahi dan akan berkembang menjadi biji atau zigot atau embrio. Dan kita lihat bijinya di sini posisinya terhadap si reseptakel. Reseptakelnya yang mana? Reseptakelnya ini. Dan bijinya di bawah. Berarti kita bisa asumsikan bahwa ovariumnya itu ada di bawah dari si reseptakel, atau dia memiliki posisi ovarium inferior bukan superior. Jadi bisa pakai dua cara itu ya. Lebih aman cara 2 sih tapi. Lanjut yang C. Buah yang dihasilkan termasuk dalam kategori buah agregat. Nah, sekarang kita harus bisa beda-bedain tipe dari buahnya. Buah itu secara umum dibagi jadi 4 sebenarnya, tapi 3 ini aja yang paling umum dan gampang dibedakan. Yang pertama adalah buah yang simple atau sederhana. Jadi buah yang simple atau sederhana itu adalah buah yang berasal dari satu ovarium dan juga satu bunga. Contohnya pada tanaman tomat, pada apel itu berasal dari satu ovarium dan juga satu bunga. Nah, dan yang kedua, satu ovarium satu bunga tuh jadi kalau kalian lihat gambarnya khas kan ya dari tomat itu. Nah, kayak gini lah kurang lebih ya. Dia dari satu ovarium dan juga satu bunga. Nah, kalau tipe buah yang kedua adalah buah agregat. Apa yang dimaksud buah agregat? Buah agregat itu adalah buah yang berasal dari banyak ovarium dan satu bunga. Nah, sekarang ovariumnya ada banyak, bunganya ada satu. Nah, itu contohnya adalah buah stroberi. Buah stroberi itu tiap totalnya tuh nanti berasal dari satu ovarium ya. Nah, ini stroberi. Totalnya tuh melambangkan satu ovarium dan dia ada banyak kan? Berarti dia dari banyak ovarium. Lu daun-daunannya tuh kayak melambangkan dari satu bunga itu. Sama kayak yang tadi tomat dan apel. Yang beda dia ovariumnya berasal dari banyak ovarium sih tumbuhan stroberi. Dia tuh namanya buah agregat. Dan yang ketiga, buah multiple. Buah multiple itu adalah buah yang berasal dari banyak ovarium dan banyak bunga. Contohnya adalah tanaman nanas. Nanas itu gimana bentuk nanas ya? Nih, nanas itu tiap bagiannya ini itu berasal dari satu ovarium dan satu bunga. Sementara di sini dia ada banyak banget. Jadi dia berasal dari banyak ovarium dan banyak bunga. Itu contoh buah yang multiple. Jadi kita bisa bedain simple. Kalau simple berarti satu ovarium satu bunga. Agregat berarti banyak ovarium masih satu bunga. Multiple baru banyak ovarium dan banyak bunga. Cara biar cepat bedainnya sih, kalau simple ya udah satu-satu, ovarium satu, bunga satu. Yang kedua hafalin multiple berarti banyak, artinya kan banyak ovarium banyak bunga. Ya udah agregat tengah-tengahnya, banyak ovarium tapi satu bunga. Dan kita balik ke pernyataan. Di sini buah yang dihasilkan termasuk dalam kategori buah agregat. Buah agregat tadi kan dia berasal dari banyak ovarium dan satu bunga. Sementara kalau kita lihat dari gambarnya di sini, ya saat ini bunganya masih satu, tapi kita lihat di sini udah ada tangkai bunganya. Tinggal tunggu mekar aja. Jadi di sini harusnya dia bunganya tuh ada banyak dan ovariumnya kalian lihat di sini.
Reseptakelnya aja ada banyak dan ovariumnya ada banyak. Berarti kita bisa simpulin kalau buah ini berasal dari banyak ovarium dan banyak bunga. Berarti dia tergolong sebagai buah multiple, bukan buah agregat. Jawabannya salah. Yang terakhir, setiap biji yang dihasilkan dari tumbuhan di atas berasal dari fertilisasi ganda. Oke, sekarang kita harus tahu tentang fertilisasi. Fertilisasi pada buah yang tergolong sebagai fertilisasi ganda itu adalah fertilisasi yang terjadi pada terjadi 2 kali pembuahan ya. Maksudnya ganda itu terjadi 2 kali pembuahan, yang dimana di sini strukturnya dari ovarium itu ada bagian sinergit, ada ovum atau sel telur, kemudian ada inti kandung lembaga sekunder, kantung embrio dan antipoda, yang dimana dalam fertilisasi ganda ini yang berperan penting adalah ovum atau sel telur dan juga inti kandung lembaga sekunder. Jadi nanti ketika sperma udah datang, dia akan terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama ada yang namanya inti vegetatif, lalu ada inti generatif 1 atau inti spermatosit 1, dan juga inti generatif 2 atau spermatosit 2. Yang dimana inti vegetatif di sini fungsinya hanya untuk guiding ya, hanya untuk mengantarkan si spermatosit atau inti generatif baik yang 1 maupun 2. Dan dimana kalau dia udah sampai inti vegetatifnya bakal hilang, dan inti generatif yang 1, inti generatif 1 atau spermatosit 1 itu akan membuahi sel telur atau ovum menjadi zigot, sementara inti generatif 2 atau spermatosit 2 itu nanti akan masuk membuahi si inti kandung lembaga sekunder. Nah, tadi inti generatif 1 membuahi ovum akan menjadi zigot, sementara inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi struktur endosperma yang nanti akan berkembang menjadi daging buah sebagai cadangan makanannya ya. Jadi ini kuncinya. Kalau mau bedain fertilisasi tunggal dan juga fertilisasi ganda pada pada tumbuhan, kita lihat dari buahnya. Kalau dia memiliki daging buah, berarti dia tergolong sebagai fertilisasi ganda karena ada pembuahan pada endosperm di kandung lembaga sekundernya. Sehingga umumnya yang memiliki fertilisasi ganda ini adalah tumbuhan yang dikotil ya, atau berbiji tertutup khususnya. Kalau yang tunggal itu umumnya pada gymnospermae atau yang berbiji terbuka. Oke, kita balik ke pernyataan. Jadi itu key-nya juga ya, kalau misalnya kalian dapat soal angiospermae atau berbiji tertutup, berarti dia fertilisasinya ganda. Kalau kalian dapat gymnospermae atau berbiji terbuka, berarti fertilisasinya tunggal. Kita lanjut ke pernyataan. Setiap biji yang dihasilkan dari tumbuhan di atas berasal dari fertilisasi ganda. Jadi jawabannya benar ya. Ini tumbuhan tergolong dikotil karena di sini kelihatan ada daging buahnya. Berarti dia tergolong sebagai fertilisasi ganda. Berbiji tertutup juga ya. Jawabannya benar.